Selamat datang di Si Binuang Channel. Terima kasih sudah mampir. Mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 1021. Selamat mendengarkan. Sekarang, Fergus tampak seperti tumpukan daging, dan dia tidak bisa mengerahkan kekuatan apapun. Fergus membuka mulutnya untuk mengeluarkan suara saat dia merasakan rasa sakit menyapu dirinya. Dia hanya bisa membuat suara gemericik karena dia tercekik. Dilihat dari ekspresi Fergus, orang bisa tahu dia sangat kesakitan sekarang. Fergus tidak bisa melawan sama sekali. Tangannya tergantung lemah di sisi tubuhnya, dan dia tidak bisa berjuang. Yang bisa dia lakukan hanyalah melebarkan matanya dan menatap wajah di depannya. Energi yang awalnya dipancarkan dari kosmos rank pemula juga tiba-tiba berakhir. Halaman yang runtuh menjadi tenang. Sekarang, Mia telah menemukan harapan baru setelah periode yang penuh tekanan itu. Dia memandang kosong. Pemandangan di depannya hampir membuatnya pingsan. Dia melihat David meletakkan satu tangan di leher Fergus dan mengangkatnya dengan mudah. Di sisi lain, tangan Fergus tergantung di sisi tubuhnya yang lemas. Saat ini, hanya tangan David yang menopangnya. Burke yang menonton dari kejauhan juga tertegun. Sejak Fergus pertama kali memaksa masuk ke halaman rumah David, dia telah menerima berita itu dan segera bergegas. Namun, Burke tidak datang untuk menghentikan mereka. Sebaliknya, dia ingin membiarkan situasi berkembang. Dia ingin melihat siapa yang akan menang dalam pertarungan antara keduanya. Pada saat yang sama, dia ingin menguji kekuatan David. Akibatnya, dia melihat pemandangan mengejutkan di depannya. Apa yang terjadi? Fergus adalah kosmos ranker pemula, dan David mengalahkannya bahkan sebelum satu ronde pertarungan. Fergus menerobos alam semesta 10 tahun lebih awal dariku. Apakah ini berarti aku bahkan tidak bisa bertahan satu putaran dalam pertarungan dengan David? Lapisan tipis keringat mulai muncul di dahi Burke. Untungnya, dia merasakan sesuatu yang salah sebelum ini. Jika tidak, dia akan berada di posisi Fergus saat ini. Tiba-tiba, mata Burke berbinar, dan dia merasa seperti telah menemukan penyelamatnya. Andai David bisa dengan mudah mengalahkan Fergus yang berada di puncak pemula kosmos rank, apakah itu berarti dia juga bisa melawan sang Royal Sinners yang akan tiba? Lambat laun, mata Burke meredup, dan dia menggelengkan kepalanya. Saya terlalu ambisius. Pendosa sang Royal bisa membunuh para penjaga istana. Jika Burke ingin mengalahkan mereka, dia membutuhkan seseorang yang berada di Celestial Rank. Meskipun David belum sepenuhnya menunjukkan kekuatannya, dia masih terlalu muda. Jika David terlihat seperti pria parubaya, Burke mungkin mengira mereka punya kesempatan. Namun, David terlihat lebih muda darinya. Akan lebih baik untuk percaya bahwa Kaisar dapat tiba tepat waktu daripada berharap bahwa David adalah seorang Celestial Ranker dan bahwa dia dapat mengalahkan sang Royal. Orang pendosa. Sementara itu, Mia masih berdiri terpaku di tempat karena shock. Dia telah mempertimbangkan sejuta kemungkinan di kepalanya tetapi tidak pernah mengira David bisa dengan santai mengalahkan Fergus, seorang ranker kosmos pemula. Segala sesuatu di depannya terasa terlalu aneh dan tidak realistis. Keduanya cukup terkejut. Halaman itu menjadi sunyi. Seorang lelaki tua yang tiba-tiba muncul memecah kesunyian. Dia adalah kepala pelayan Fergus, Hitsive, dan puncak terlambat kosmos ranker. Pada saat yang sama, dia adalah seorang wali yang diatur oleh keluarga Kalisto untuk memastikan keselamatan Fergus dan membimbingnya dalam hidup. Namun, ketika lelaki tua yang telah melalui banyak pergolakan dalam hidup ini melihat Fergus sekarang, dia merasakan kepedihan di hatinya. Secara alami, dia tahu bahwa Fergus sudah lumpuh. Bahkan jika dia hampir tidak bisa bertahan hidup, dia akan menjadi sayuran. Akan lebih baik baginya mati daripada menjadi lumpuh dalam keluarga super seperti keluarga Kalisto, yang menghargai kekuatan di atas segalanya. Masih bersama Si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 1022. Terlebih lagi, semua usahanya selama bertahun-tahun ini hilang sekarang karena Fergus lumpuh. Heathcliff bergegas mendekat ketika dia merasakan Fergus memancarkan energinya. Namun, dia masih terlalu lambat. Aku tidak akan memotong-motongmu jika kau menurunkan Master Fergus, kata Heathcliff. Pada saat ini, dia juga berada di ambang kemarahan yang ekstrim. Dia telah berada di sisi Fergus selama bertahun-tahun, jadi tentu saja dia ingin membantu Fergus menjadi kepala keluarga Kalisto. Dengan cara ini, statusnya juga akan meningkat. Namun, David telah menghancurkan mimpinya. Semua usahanya sia-sia, jadi bagaimana mungkin ini tidak membuatnya marah? David membuang Fergus begitu saja. Gedebuk, Fergus jatuh ke tanah. Heathcliff, selamatkan aku. Bunuh David, kata Fergus dengan rasa sakit yang luar biasa. Sebagai ranker kosmos, Fergus tahu persis apa yang terjadi padanya. David telah menghancurkan seluruh tubuhnya kecuali beberapa organ vital. Hidupnya akan berakhir kecuali keajaiban terjadi.
Sebagai keturunan langsung dari keluarga Kalisto, dia tidak bisa menerima pukulan karena lumpuh. Fergus tahu bahwa dia akan ditinggalkan jika dia lumpuh dalam keluarga seperti keluarga Kalisto. Kau ingin membalaskan dendamnya? Tanya David sambil menatap lelaki tua itu. Apakah kamu tahu siapa orang di tanah itu? Heathcliff bertanya secara retoris. Saya tidak peduli siapa dia. Bahkan jika Tuhan menginginkan saya mati, dia juga harus siap untuk dibunuh oleh saya, kata David acuh tak acuh. Oke, bagus sekali. Sudah lama sejak keluarga Kalisto bertemu seseorang sepertimu yang tidak takut mati. Dengarkan aku, bukan hanya kamu selesai, tetapi semua orang di belakangmu yang berhubungan denganmu akan membayar semua yang kamu lakukan hari ini. Apakah kamu mengancamku? Mata David berkilat dengan cahaya dingin. Dia tidak akan mengampuni siapapun yang berani mengancam keluarganya. Saat keduanya berhadapan dan bersiap untuk mengambil tindakan, Burke dengan cepat bergegas di antara keduanya. Dia harus menghentikan mereka sekarang. Keduanya sangat kuat, jadi dia tidak bisa membiarkan mereka mulai berkelahi. Jika kedua belah pihak kalah, siapa yang bisa menghadapi sang Royal Sinners yang mendekat? Bahkan jika peluangnya tipis, itu masih lebih baik daripada tidak memiliki siapapun. Setiap detik penting sekarang. Yang Mulia pasti sedang memikirkan solusi sekarang. Aku yakin dia tidak akan membiarkan Putri Astrid jatuh ke tangan pendosa sang Royal. Teman-teman, tolong hentikan demi aku, oke, kata Burke sambil berdiri di depan keduanya. Burke, kenapa kau tidak menghentikannya saat dia melumpuhkan Master Fergus? Bukankah sudah terlambat untuk menghentikannya sekarang saja? Tanya Heathcliff. Burke mengutuk dalam hatinya. Bagaimana aku bisa tahu bahwa Cosmos Ranker Fergus tidak akan mampu menangani serangan David? Dia ingin mengurangi kekuatan David, tetapi dia mengalami kekacauan besar sebelum dia bisa menemukan apapun. Namun, dia tidak peduli lagi. Dia bisa menyelamatkan Putri Astrid dan selamat dari sang Royal Sinners. Dia akan menjadi seseorang yang telah melakukan pelayanan yang luar biasa, dan Kaisar pasti akan menghadiahinya. Pada saat yang sama, dia bahkan mungkin menjadi seseorang yang dikenal Putri Astrid. Pada titik ini, bahkan jika keluarga Kalisto mengetahui bahwa Burke bertanggung jawab atas kelumpuhan Fergus, mereka hanya bisa menderita dalam diam. Namun, jika mereka tidak dapat selamat dari insiden ini, dia akan tetap dikutuk. Tuan, bukannya saya tidak ingin menghentikannya. Semuanya terjadi terlalu cepat, dan saya tidak berhasil membantunya tepat waktu, jawab Burke. Masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 1023. Heathcliff menyeringai jijik dan tidak mengatakan apa-apa. Jenderal Ramos dari militer berada di belakang Burke. Sebelum Master Fergus lumpuh, Heathcliff tidak perlu takut pada Burke. Tapi sekarang, tidak lagi demikian. Tuan Fergus sudah lumpuh, jadi semua harapannya telah hancur. Heathcliff masih perlu memikirkan anak-anak dan cucu-cucunya. Jadi tidak bijaksana untuk terlalu menyinggung perasaan Burke. Temanku, sekarang adalah waktu yang istimewa, jadi tolong lakukan ini demi aku. Setelah Burke menghibur Heathcliff, dia menoleh ke arah David dan berkata, hentikan, aku tidak punya teman sepertimu. Aku sebenarnya orang yang sangat sederhana. Aku akan membunuh siapapun yang ingin membunuhku. Jika ada yang berani mengancamku dengan mengincar keluargaku, aku akan menghancurkan seluruh keluarganya, kata David, tanpa menunjukkan rasa hormat. Dia sudah melihat Burke menyaksikan pertarungan dari kejauhan. David tidak memiliki kesan yang baik tentang orang ini. Burke mengerutkan kening dan hendak menyebut ayahnya Ramos ketika dia mendengar tawa samar tapi riang. David, Mia, menurutmu kamu menang? Kamu salah. Semua orang di sini akan mati, dan tidak ada yang bisa melarikan diri, jadi nikmati saat-saat terakhirmu. Pada saat yang sama, nikmati rasa takut yang masuk. Kata Fergus dengan suara lemah sambil berbaring di tanah. Ini kedua kalinya David mendengar Fergus berkata bahwa semua orang akan mati. Apa yang sedang terjadi? Dia menatap Burke. Burke adalah kepala planet Boundless, jadi dia pasti tahu cerita di dalamnya. Heathcliff juga menatap Burke dengan ragu. Rupanya, dia juga tidak tahu apa yang sedang terjadi. Setelah mengetahui kebenarannya kemarin, Fergus kembali dan memikirkannya sepanjang malam. Kemudian, dia langsung datang ke sini pagi ini. Dia bahkan tidak punya waktu untuk memberitahu Heathcliff apa yang telah terjadi. Karena semua orang ingin tahu, aku tidak akan menyembunyikannya lagi, kata Burke tegas. Aku, Burke Lutgen, kepala planet Boundless, diperintahkan oleh Kaisar Kekaisaran Bima Sakti untuk meminta kalian berdua bekerja sama untuk melawan musuh dan menyelamatkan Yang Mulia Putri Astrid. Jika kamu berani melanggar perintah Yang Mulia dan mencoba melarikan diri dari planet Boundless, Anda dan keluarga Anda akan diusir dari seluruh Bima Sakti. Perintah dari Kaisar Kekaisaran Bima Sakti. Heathcliff, David, dan Mia semuanya terkejut pada saat bersamaan.
David membeli beberapa informasi tentang Kaisar dari kamar meteor. Meski hanya beberapa informasi dasar, itu cukup mengejutkan David. Heathcliff dan Mia tidak terkecuali. Mereka dibesarkan di jantung galaksi Bima Sakti, dan Kaisar memiliki reputasi yang tak tertandingi di sana. Namanya saja bisa menciptakan rasa pemujaan dari dalam. Siapa yang berani melanggar perintah dari Kaisar? Ditambah lagi, Putri Astrid adalah putri kesayangan Kaisar. Jadi mengapa kita perlu menyelamatkan sang putri? Apakah ada yang berani menindak Putri Astrid? Mereka memiliki terlalu banyak pertanyaan di benak mereka. Tolong jelaskan juga, Lord Burr. Apa sebenarnya yang mulia ingin kami lakukan? Kami tidak akan menolak selama itu dalam kekuasaan kami, Heathcliff bertanya dengan hormat. Saat ini, dia tidak lagi sombong. Dia juga mulai memanggil Burr sebagai Lord Burr. Bisakah orang biasa menerima perintah dari Kaisar? David dan Mia tidak mengatakan apa-apa. Namun, mereka bisa melihat kebenaran dari masalah ini dengan mata kepala sendiri. Melawan musuh bersama, selamatkan Putri Astrid. Siapa musuhnya? Di mana Putri Astrid? Burr kemudian memberitahu mereka bagaimana sang Royal Sinners mengejar Putri Astrid. Tidak perlu menyembunyikan ini lagi. Dia juga tidak khawatir mereka akan melarikan diri. Tidak ada yang berani menentang perintah Kaisar. Sederhananya, mereka akan mendiskusikan hal ini untuk melihat apakah ada cara untuk mengulur lebih banyak waktu. Mereka akan ditulis ke Hall of Fame jika mereka bisa bertahan sampai bantuan datang. Masih bersama si Binuang Channel, mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 1024. Tentu saja, sebagai kepala planet Boundless, Burr akan menikmati pengakuan terbesar. Haha, tidak ada gunanya, semua orang akan mati, dan tidak ada yang bisa melarikan diri. Para pendosa Sang Royal tidak terlihat selama ratusan tahun, dan sekarang mereka tiba-tiba muncul, mereka pasti akan melakukan sesuatu yang besar. Mereka membenci kekaisaran ke intinya, jadi mereka pasti datang dengan persiapan yang baik kali ini. Bahkan penjaga istana yang diam-diam melindungi sang putri dimusnahkan. Namun kalian mengira kalian dapat mengalahkan mereka? Anda pasti sedang bermimpi. Haha, aku akan menunggu kalian semua mati bersamaku saat waktunya tiba, kata Fergus lemah sambil berbaring di tanah. David tidak terganggu setelah mendengar itu. Dia melakukan penelitian pada penjaga istana. Mereka pada dasarnya adalah orang-orang yang dibangkitkan oleh kekaisaran untuk mati bagi mereka. Mereka dibudidayakan untuk melindungi tokoh-tokoh penting keluarga kerajaan secara rahasia. Sebuah tim penjaga istana harus setara dengan sebagian Celestial Ranker. Jika sang Royal Sinners yang tiba-tiba muncul bisa melenyapkan tim istana penjaga, maka mereka setidaknya pemula atau mid Celestial Ranker. Baiklah, Celestial Ranker tidak lagi mengesankan bagi David. David sekarang menjadi Celestial Ranker puncak. Terlebih lagi, jika dia mendapat 2000 poin mewah lagi, dia bisa meningkatkan kekuatan pikirannya. Level surgawi 10. Pada saat itu, kekuatan tempurnya akan ditingkatkan dan mencapai sebagian peringkat tak terbatas. Ini dekat dengan kekuatan Grandmaster Tufin. Secara alami, dia tidak terganggu oleh Celestial Ranker pemula atau menengah. Setelah mengetahui kebenarannya, David merasa lega. Namun, meski dia baik-baik saja, Heathcliff dan Mia mengalami masa sulit saat itu. Keduanya sedikit panik sekarang. Apakah Putri Astrid akan mencapai planet tanpa batas? Para pendosa Sang Royal akan mengejarnya ke sini dan menangkap sang putri. Mereka bahkan bisa dengan mudah mengalahkan tim penjaga istana. Dan orang-orang yang dikirim oleh Kaisar dapat mencapai sekitar 1 minggu lebih lambat dari itu. Pendosa Sang Royal, kita bisa menangkis Sang Royal Sinner selama seminggu. Keduanya sudah bisa memprediksi apa yang akan terjadi selanjutnya. Seperti kata Fergus, semua orang akan mati, dan tidak ada yang bisa melarikan diri. Planet tanpa batas mungkin akan segera menghilang dari Bima Sakti itu sendiri. Heathcliff, seorang Kosmos Ranker yang terlambat, bahkan tidak bisa memunculkan sedikit pun niat untuk bertarung sekarang. Seorang Ranker Kosmos yang terlambat seperti dia tidak jauh berbeda dari orang biasa ketika berhadapan dengan pendosa Sang Royal. Mia perlahan menerima situasinya. Dia sudah putus asa ketika Fergus baru saja mulai mengambil tindakan. Kemudian, David menariknya kembali dari jurang keputusasaan. Tetapi sekarang dia melakukannya. Tenggelam di dalamnya sekali lagi. Dia menatap David tanpa sadar. Dia memperhatikan bahwa dia masih setenang biasanya, dan dia tidak panik karena kekuatan pendosa Sang Royal. Mata Mia berbinar. Apakah David punya cara untuk mengalahkan Sang Royal Sinners? Itu mungkin sampai sekarang, dia tidak tahu di mana batas David. Ketika David membunuh ruang bajak laut untuk menyelamatkannya, dia pikir David adalah sebagian dari Kosmos Ranker. Namun, David melumpuhkan Fergus dalam satu pukulan barusan, yang berarti pertarungannya. Kekuatannya telah meningkat, dan dia setidaknya adalah Ranker Kosmos menengah. Siapa yang bisa menjamin bahwa ini adalah batas kemampuan David? Bagaimana jika dia adalah seorang Celestial Ranker?
Meskipun ini tampaknya mustahil, itu mungkin benar-benar terjadi. Selanjutnya, David begitu tenang. Ini bukanlah reaksi yang akan dimiliki seseorang ketika menghadapi musuh mereka tidak bisa melawan. Masih bersama si Binuang Channel, mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 1025. Entah kenapa, Mia merasa lega saat melihat ketenangan yang meluap dari sana mata David. Mia tidak lagi takut, meski dia akan menghadapi Sang Ruil yang menakutkan. Dia merasa seperti David bisa memberinya rasa aman yang besar. Teman-teman, meskipun Sang Ruil Sinners datang dengan persiapan kali ini, dan Yang Mulia siap tertangkap sedikit lengah, kita harus percaya padanya. Putri Astrid adalah Yang Mulia putri kesayangan dan satu-satunya. Dia tidak akan berdiri diam dan melihat sang putri jatuh tangan musuh. Kita perlu mengulur waktu untuk Yang Mulia, bukan kekalahan. Para pendosa Sang Ruil, asalkan kita berhasil menyelamatkan Putri Astrid waktu ini, status semua orang di masa depan pasti akan berubah, kata Burke. Mia dan Heathcliff secara alami menyadari keadaan darurat Putri Astrid kali ini disertai dengan peluang besar. Namun, musuh terlalu kuat, dan peluang keberhasilannya tipis. Apalagi, David benar-benar tidak ingin terlibat dalam kekacauan ini. Para pendosa Sang Ruil menghilang selama ratusan tahun, dan sekarang mereka telah berhasil pengembalian yang mengancam. Oleh karena itu, mereka pasti akan memulai pertempuran sengit dengan Bima Sakti Empire. David hanya ingin melindungi bumi dan tanah airnya dari diserang. Dia benar-benar tidak ingin terlibat dalam pertempuran antara dua kekuatan raksasa ini. Namun, dia tidak punya pilihan sekarang. Dia bahkan tidak bisa menangani Grandmaster Tufin sekarang, apalagi Kaisar Kekaisaran Bima Sakti. Jika dia melarikan diri kali ini, akan merepotkan dia jika Kaisar memutuskannya menyelidiki masalah ini di masa depan. Selain itu, bumi sekarang menjadi anggota Kekaisaran Bima Sakti. Brengsek, David merasakan sakit kepala yang mengerikan datang. Dia hanya ingin datang ke jantung Bima Sakti, diam-diam menghabiskan uang untuk mendapatkan beberapa poin mewah, dan kemudian secara diam-diam meningkatkan kekuatannya. Dia akan senang jika dia bisa melindungi bumi. Sayangnya, dia mengalami begitu banyak masalah selama perjalanan ini. Dia bahkan entah kenapa menyinggung keluarga Kalisto. Selain itu, sepertinya dia akan menyinggung para pendosa Sang Ruil berikutnya. Masing-masing dari dua kekuatan ini berkali-kali lebih kuat dari keluarga Tufin. David merasa dia tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Dia harus meningkatkan kekuatannya dan menangani keluarga Tufin secepat mungkin. Selama dia menyingkirkan keluarga Tufin dan menyembunyikan lokasi bumi menggunakan sistem, tidak ada yang tahu di mana bumi berada lagi. Dengan cara ini, bahkan jika dia menimbulkan masalah di Bima Sakti, setidaknya di bumi akan aman. Ketakutan terburuk David adalah konflik yang terjadi di dekat rumah dan seseorang mengancamnya dengan bumi. Selama bumi berada pada jarak yang aman, dia tidak akan takut pada apapun. Dia bisa tenang jika dia sendirian. Dia bisa bertarung kapanpun dia mau dan pergi kapanpun dia mau. Lord Burke, yakinlah, karena ini adalah perintah yang mulia, tidak ada alasan untuk itu. Kita untuk tidak mematuhinya. Tapi pendosa Sang Ruil sangat kuat, dan kita mungkin tidak memiliki kekuatan untuk mengalahkan mereka, kata Heathcliff getir. Kamu bisa melakukan yang terbaik. Aku yakin Yang Mulia akan membuat pengaturan lain demikian juga. Mengambil langkah mundur, bahkan jika kita mati di planet Boundless, setidaknya kita sudah mati bermanfaat bagi keluarga dan keturunan kita. Saya percaya bahwa kekaisaran tidak akan menganiaya mereka. Mereka hanya bisa berpikir seperti ini sekarang karena hal-hal telah meningkat ke titik ini. Mereka tidak bisa melarikan diri karena mereka tidak sendirian. Mereka lebih suka menghadapi pendosa Sang Ruil yang perkasa dan mati di sini daripada menghadapi pengejaran kaisar di masa depan. Oke, sekarang masalahnya sudah jelas. Mia, tolong tetap di sini. Ada sesuatu yang ingin kuberitahukan padamu. Semuanya, keluar dari sini. David langsung meminta semua orang untuk pergi. Heathcliff melirik David. Kemudian, dia berjalan ke arah Fergus, mengangkat pria yang tidak sadarkan diri itu, dan meninggalkan halaman. David, kalau begitu aku tidak akan mengganggumu lagi. Jika kamu butuh sesuatu, tolong beritahu aku. Aku akan melakukannya. Mencoba yang terbaik untuk memenuhi permintaan Anda, kata Burke dengan sopan. Masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 1026. David sudah menjadi ranker Mid-Cosmos atau bahkan lebih tinggi di usia muda, jadi Burke tidak punya pilihan selain waspada saat menghadapinya. David dan Mia adalah satu-satunya yang tersisa di halaman. Mia, silakan duduk di dalam. Ada yang ingin kuberitahukan padamu? David mengundang. Baiklah, jawab Mia. Keduanya memasuki ruang tamu bersama dan duduk. David menuangkan secangkir teh untuk Mia. Mia, kupikir terlalu merepotkan untuk mengaturnya. Kamar dagang, jadi saya tidak akan melakukannya untuk saat ini.
Saya membutuhkan bantuan Anda dengan tugas lain, dan kau harus menyetujuinya, kata David sambil menyesap tehnya. Tuan David, tolong beritahu saya. Selama masih dalam kekuasaan saya tidak akan menolak, Mia jawab. Menurut Mia, David tidak serius mendirikan kamar perdagangan. Oleh karena itu, dia tidak kecewa sekarang karena David mengatakan itu terlalu merepotkan, dan dia tidak siap untuk melakukannya. Sebaliknya, dia mengharapkan ini. Lagi pula, ini mahal, memakan waktu, dan padat karya. Juga, itu diperlukan untuk memiliki seseorang yang kuat mengawasinya. Saya ingin langsung membeli kamar dagang. Bisakah Anda membantu saya? Puff, apa? Mia hanya menyesap tehnya, tapi dia meludahkannya bahkan sebelum dia sempat menelannya. Dia bahkan tidak sengaja menyemprotkannya ke wajah David. David tidak mengharapkan ini terjadi sama sekali. Mia telah menyemprotkan teh ke seluruh wajahnya, dan dia bahkan bisa mencium bau yang unik wewangian yang hanya dimiliki oleh Mia. Maaf, Tuan David, saya akan menghapusnya untuk Anda. Mia buru-buru berdiri, berjalan ke David, dan menyekat teh dari David wajah dengan mansetnya. Namun, David menghentikannya dengan cepat. Tidak apa-apa, aku akan melakukannya sendiri, kata David. Kemudian dia mulai membersihkan dirinya sendiri. Mia dengan gugup kembali ke tempat duduknya. Maaf, Tuan David, saya tidak bisa menahan diri, kata Mia dengan nada ekspresi pahit di wajahnya yang imut. Tidak apa-apa, tetapi apakah kamu perlu terkejut? David bertanya dengan senyum masam. Ya, aku sangat terkejut. Mengapa? Karena kamu akan membutuhkan banyak uang jika ingin membeli kamar perdagangan. Bahkan kamar dagang kecil akan dikenakan biaya yang sangat besar. Berapa harganya, khususnya, aku tidak terlalu yakin tentang ini. Itu tergantung pada ukuran ruangan perdagangan dan ruang lingkup bisnisnya. Beberapa hal yang dimiliki kamar commerce beroperasi membutuhkan banyak dukungan keuangan. Apakah pernah ada jual beli kamar dagang sebelumnya? Ya, tidak sering, tapi sesekali. Lagi pula, jumlah yang terlibat terlalu besar, dan tidak semua orang mampu membelinya. Juga, tidak semua orang mau menjual. Biasanya berapa harganya? Ratusan miliar, atau bahkan triliunan galaksi dolar. Saya ingat transfer kamar dagang 3 tahun lalu. Ukurannya relatif besar, dan jumlahnya sekitar 3 triliun dolar galaksi. 3 triliun, mata David berbinar. Dia gemetar karena kegembiraan. Jika saya bisa membeli satu, maka saya akan mendapat 30.000 poin mewah. Jika saya memiliki 30.000 poin mewah, maka saya dapat langsung meningkatkan ke puncak Infinity Rank. Puncak peringkat tak terbatas, itu yang tertinggi di alam semesta, dan langkah selanjutnya adalah yang legendaris alam abadi. Saat aku memiliki kekuatan ini, aku bisa menghancurkan keluarga Tufin dengan lambaian tanganku. Masih bersama si Binuang Channel, mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 1027. Saya tidak peduli apakah Anda Grandmaster atau tidak. Saat itu, siapa yang masih berani menargetkan bumi? Mia, kamu memiliki lebih banyak kontak dengan kelas atas di Milky Jalan Kekaisaran. Bisakah Anda membantu saya menanyakan apakah ada kamar dagang untuk penjualan? David berusaha mengendalikan kegembiraannya dan bertanya, Tuan David, apakah Anda benar-benar ingin membeli kamar dagang? Apakah kamu bercanda denganku? Mia bertanya dengan ekspresi terkejut. Tentu saja, aku tidak bercanda. Asal ada yang jual, saya beli berapapun harganya, jawab David serius. Tuan David, beri saya waktu untuk menyerap informasi ini. Ini sedikit terlalu banyak untuk saya, dan saya butuh waktu, kata Mia, ekspresi bingung di wajahnya. David tidak menekan lebih jauh, dan dia mulai menyesap tehnya perlahan. Meskipun dia telah menyekat teh yang disemprotkan Mia ke wajahnya, bau unik wanginya masih tertinggal. Semenit kemudian, ketika Mia melihat bahwa David tidak bercanda, dia akhirnya perlahan menerima kenyataan itu. Tuan David, saya dapat membantu Anda bertanya-tanya, tetapi mungkin tidak ada orang yang menjual. Lagi pula, mudah untuk mendirikan kamar dagang, tetapi sulit untuk menjalankannya dengan baik. Selama tidak ada kesulitan yang sulit diselesaikan, tidak ada yang mau menjual, kata Mia setelah tenang. Terima kasih, Mia. Saya masih akan membiarkan Anda mengelolanya jika saya membelinya. Saya memiliki hal-hal yang perlu saya urus dan tidak punya waktu untuk mengelolanya. David berterima kasih kepada Mia. Tuan David, Anda tidak bisa melakukan ini. Mia dengan cepat menolak. Benar-benar lelucon, kamar dagang akan menelan biaya ratusan miliar, atau bahkan triliunan dolar galaksi, dan dia akan membiarkannya mengelolanya. Mia tidak mampu melakukan itu. Mia, jangan buru-buru menolak. Uang tidak berarti banyak bagi saya. Saya tidak terlalu tertarik dengan hal-hal ini. Tetapi untuk alasan tertentu, saya harus mendapatkan beberapa pencapaian, jadi, saya membutuhkan Anda untuk membantu saya dalam hal ini. Saya akan berterima kasih selamanya. David berdiri dan membungkuk pada Mia.
Dia harus tunduk padanya. Begitu Mia membantunya dengan kamar dagang, itu akan sangat membantunya. Bahkan jika dia harus membungkus 10 atau 100 kali kepada Mia, David akan tetap bersedia, apalagi sekali. Mia cepat-cepat pergi untuk menghentikan David. Jangan, Tuan David, tolong jangan lakukan ini. Anda menyiksa saya. Apa yang telah saya lakukan sehingga Anda begitu dihargai? Mia menangis. Seorang rangkermit kosmos membungkuk padanya. Mia tidak pernah berpikir bahwa David akan sangat menghargai dirinya. Meskipun dia adalah salah satu dari 4 peri di Bima Sakti, dia hanyalah seorang pemain yang memberikan hiburan kepada orang-orang besar yang berinteraksi dengannya. Bahkan Fergus hanya mengejar tubuhnya dan ingin tidur dengannya, dan karena itulah dia begitu baik padanya. Namun, David tidak sama. Mia bisa merasakan ketulusan David. Selain itu, tidak ada nafsu di matanya. Dia merasa nyaman saat bersama David, dan dia juga merasa aman. Fergus tidak pernah memberi Mia perasaan ini, bahkan sebelum kejatuhannya. Mia, kamu tidak harus begitu rendah hati. Anda mengagumkan karena menjaga kesucian diri bahkan setelah mencapai posisi Anda saat ini dengan kemampuan Anda. Anda jauh lebih kuat daripada anak-anak yang hanya tahu mengandalkan kekuatan keluarga mereka. Saya menghargai ini, jadi saya harap Anda akan mengatakan ya, Mia, kata Mia. David merasakan pipinya merona ketika dia mengatakan itu. Bagaimanapun, dia mengatakan ini dari lubuk hatinya. Dia ingin Mia membantunya dengan kamar dagang. Mia sudah lama berada di lingkaran kelas atas Kekaisaran Bima Sakti, jadi dia harus memiliki beberapa koneksi. Jika David melakukannya sendiri, tidak hanya memakan waktu, tetapi tidak ada yang akan mempercayainya. Dia tidak akan mendapatkan poin mewah tambahan jika dia memberikan uang secara gratis. Kalau tidak, itu akan terlalu mudah. Adapun apa yang akan dia lakukan setelah dia membeli kamar dagang, dia tidak akan peduli bahkan jika itu ditinggalkan. Dia sudah mendapatkan poin mewah, tapi akan lebih baik jika Mia bisa terus menghasilkan uang untuknya. Masih bersama si Binuang Channel, mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 1028. Dia tidak akan mengatakan tidak untuk poin yang lebih mewah. Mia memandang David dengan penuh kasih sayang. Saat ini, dia sangat ingin menangis di pelukan David. Setelah menunggu bertahun-tahun, dia akhirnya bertemu dengan seorang pria yang memahaminya. Dia tidak menjaga kesucian dirinya selama bertahun-tahun dengan sia-sia. Saat ini, David telah sepenuhnya menaklukkan hati Mia. Mia juga akan memberikan tubuhnya kepada David tanpa ragu jika dia mengatakannya. David melihat ketulusan di mata Mia. Ada yang salah dengan penampilan itu. Nona, jangan salah paham. Saya hanya ingin Anda membantu saya membeli beberapa kamar dagang dan membelanjakan beberapa triliun dolar. Ini hanya selusin triliun dolar, jangan berpikir berlebihan. David dengan cepat memiringkan kepalanya dan memalingkan muka. Penampilan ini terlalu akrab baginya. Mia jelas terpesona dengan penampilannya yang tampan dan kepribadiannya yang mulia. Ketika para wanita di bumi sesekali memandangnya, mereka semua akan menampilkan penampilan yang sama. Mia juga kembali sadar saat ini dan mengendalikan emosinya. Tuan David, karena Anda sangat mempercayai saya, akan sedikit bodoh jika saya menolak Anda lagi. Saya pasti akan mencoba yang terbaik untuk membantu Anda mengelolanya dengan baik, kata Mia sambil terisak. Ya baik, tetapi mengenai pembelian kamar dagang, Anda harus mencoba untuk bergegas. Lebih baik mulai bersiap sekarang. Semakin cepat kita membelinya, semakin baik, kata David dengan gembira. Tapi kami belum menyelesaikan masalah dengan Putri Astrid. Pendosa Sang Ruil akan segera datang. Kami bahkan tidak tahu apakah kami dapat meninggalkan planet Boundless hidup-hidup. Bukankah terlalu dini untuk mempersiapkannya sekarang? Jangan khawatir, Mia, kamu harus kembali dan bertanya-tanya. Selesaikan pembelian, dan saya jamin Anda akan meninggalkan planet Boundless dengan aman dan sehat. Tuan David, apakah Anda memiliki cara untuk berurusan dengan pendosa Sang Ruil? Mia bertanya dengan heran. Tentu saja, David menjawab dengan percaya diri. Para pendosa Sang Ruil ini dapat dengan mudah membunuh tim penjaga istana, jadi mereka setidaknya memiliki kekuatan tempur pemula peringkat surgawi. Bagaimana Anda akan berurusan dengan mereka? Mia bertanya dengan rasa ingin tahu. Kamu tidak perlu bertanya tentang ini. Anda hanya perlu tahu bahwa saya dapat mengizinkan Anda meninggalkan planet Boundless tanpa cedera. Adapun metodenya, Anda akan mengetahuinya ketika saatnya tiba. Oke, saya percaya Anda, Tuan David. Saya akan kembali dan bertanya tentang kamar dagang kalau begitu. Besar, Mia, kamu harus kembali sekarang. Setelah mengkonfirmasi, kami dapat membayar sebagian dari deposit terlebih dahulu. Jika ada yang besar untuk dijual, maka pilihlah yang besar. Jika tidak, kita dapat membeli beberapa yang lebih kecil dan mengintegrasikannya, desak David kepada Mia.
David sangat cemas karena ini akan mempengaruhi apakah dia dapat dengan cepat meningkatkan kemampuannya. Kekuatan. Mia meninggalkan halaman tempat tinggal David dan kembali mencari kamar dagang untuk dijual. Karena David mengatakan dia bisa berurusan dengan Sang Ruil Sinners, dia tidak akan untuk khawatir lagi. David duduk di kursi dengan bersemangat, menyilangkan kakinya. 3 triliun, jika dia menghabiskan jumlah itu, kekuatannya akan meroket. Dia bahkan bisa melewati beberapa level dan langsung mencapai puncak Infinity Rank. Namun, sulit untuk mengatakan apakah dia benar-benar dapat membelanjakan 3 triliun. Lagi pula, kata Mia yang dipindahkan terakhir kali adalah kamar dagang berskala besar. Bahkan jika dia tidak bisa menghabiskan 3 triliun, 2 triliun juga tidak apa-apa. Jika tidak, 1 triliun seharusnya tidak menjadi masalah, bukan? Selama seseorang ingin menjual, dia akan membelinya tidak peduli berapapun harganya. Jika dia bisa menerobos ke alam abadi, dia akan sangat kuat. Bahkan Kaisar Kekaisaran Bima Sakti harus berkonsultasi dengannya sebelum melakukan apapun. David berpikir dengan gembira, Mia, kamu harus berhasil. Aku hampir menggunakan daya tarikku hari ini, jadi jangan kecewakan aku. Di sisi lain, Heathcliff membawa Fergus yang tidak sadarkan diri kembali ke tempatnya tinggal. Heathcliff berada dalam dilema ketika dia memandangi Fergus di tempat tidur yang belum bangun. Baru saja, dia telah memeriksa tubuh Master Fergus. Masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 1029. Tulang, urat, pembuluh darah, dan otot di keempat anggota tubuhnya semuanya hancur. Hanya beberapa organ vitalnya yang masih berfungsi. Jika Heathcliff ingin menyembuhkan Master Fergus, dia harus membuatkan tubuh baru untuknya. Sarana medis galaksi peradaban Stella tidak dapat melakukan ini. Paling-paling, Tuan Fergus hanya bisa dibiarkan hidup. Namun, dia harus berbaring di tempat tidur sepanjang hidupnya, dan dia akan membutuhkan seseorang. Namun, ini tidak ada artinya. Lagi pula, mereka mungkin tidak akan hidup lebih lama lagi. Sekarang dilema bagi Heathcliff adalah apakah akan meneruskan masalah ini kembali ke keluarga Callisto sehingga keluarga Callisto dapat menemukan keluarga David dan membalaskan dendam Tuan Fergus. Atau mungkin lebih baik menyembunyikan berita itu dan menunggu Sang Ruil Sinners datang. Mereka semua akan mati bersama jika mereka tidak bisa melawan musuh. Dengan cara ini, Master Fergus tetap bisa mempertahankan reputasi yang baik. Akan sedikit memalukan untuk memberitahu dunia luar bahwa Master Fergus dilumpuhkan oleh seorang bajingan yang tiba-tiba muncul entah dari mana. Reputasi keluarga Callisto juga akan menderita. Lagi pula, Master Fergus menempati peringkat di antara 3 keturunan langsung teratas dari keluarga Callisto dan merupakan pesaing kuat untuk menjadi kepala keluarga Callisto berikutnya. Heathcliff memikirkannya dan akhirnya memilih untuk menyembunyikan berita tersebut untuk sementara. Jika dia meneruskan berita itu kembali ke keluarga Callisto, mereka pasti akan bertanya di mana dia berada dan apa yang sebenarnya terjadi. Heathcliff tidak akan bisa menjawabnya. Tidak ada yang berani mengatakan apapun tentang Putri Astrid yang diburu oleh pendosa Sang Ruil tanpa izin Kaisar. Kalau tidak, bahkan keluarga Callisto, keluarga super peringkat kedua di antara 8 keluarga terkemuka, tidak dapat menahan amarah Kaisar ketika dia memutuskan untuk mengejar ini. Tempat asing di galaksi Bima Sakti. Boom! Suara besar tiba-tiba meletus di kehampaan yang semula sunyi. Seolah-olah 2 superstar bertabrakan dengan keras. Saat gelombang kejut yang kuat menyebar, itu menghancurkan semua planet di sekitarnya. Untungnya, ini adalah daerah tandus, jadi tidak ada planet yang hidup di sekitarnya. Kalau tidak diketahui berapa banyak nyawa yang akan terpengaruh dan musnah. Siapa kamu? Mengapa Anda menghentikan saya? Suara yang kuat bergema di seluruh kehampaan. Nimbus, lama tidak bertemu. Ingat saya, suara lain menjawab. Molabate, ya, tepat sekali, tapi sekarang aku adalah Raja Sang Ruil. Haha, Raja Sang Ruil, kekaisaran kami menghancurkan Sang Ruil. Anda hanya sekelompok orang berdosa dan anjing. Beraninya kau menyebut dirimu Raja? Lucu sekali, siapapun yang mendengar percakapan keduanya dalam kehampaan akan terkejut. Ini karena Nimbus Barlowe adalah Kaisar Kekaisaran Bima Sakti saat ini, dan dia adalah orang dengan kekuasaan dan otoritas terbesar di Bima Sakti. Pada saat yang sama, dia dipandang oleh banyak orang. Meskipun namamu tidak begitu terkenal, nama belakang Labate adalah nama keluarga kerajaan dari Sang Ruil yang dulunya setingkat dengan Kekaisaran Bima Sakti. Jika mau menyebut dirinya Raja Sang Ruil, itu berarti dia adalah pemimpin pendosa Sang Ruil. Ratusan tahun yang lalu, Sang Ruil Sinners menghilang tanpa jejak dalam semalam. Ratusan tahun kemudian, mereka muncul kembali. Masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 1030. 2 nama belakang paling mulia di Bima Sakti bertemu lagi. Gelombang apa yang akan terjadi kali ini?
Nimbus, jika Kekaisaran Bima Sakti tidak menjebak Sang Ruil, yang menyebabkan pembunuhan Raja Sang Ruil, tidak ada yang tahu siapa yang akan menang. Kata Mo sambil menekan amarahnya. Haha, kami menang, dan kamu kalah. Pecundang selalu salah, jadi apa yang harus dikatakan? Nimbus tertawa terbahak-bahak. Ya, pecundang selalu salah, dan sejarah ditulis oleh pemenang. Jika kita kalah, kita kalah. Kami tidak punya apa-apa untuk dikatakan. Hanya saja kali ini Sang Ruil akan kembali, dan aku pasti akan menghancurkan keluarga Barlowe dan mengambil alih Bima Sakti. Apakah keluarga Anda siap? Dengan anjing Anda, siapa yang memberimu keberanian untuk mengatakan hal yang tidak masuk akal seperti itu? Kami akan menunggu dan melihat apakah itu tidak masuk akal. Jangan berpikir untuk melewatiku untuk menyelamatkan Putri Astrid hari ini. Ini juga hadiah besar pertama yang akan kami berikan padamu. Mo, datanglah padaku jika kamu punya nyali. Apakah pendosa Sang Ruil hanya tahu cara menggunakan metode rendahan ini? Benar saja, kalian hanyalah sekelompok sampah dan sampah yang tidak bisa ditampilkan, bentak Nimbus. Haha, Nimbus, keluargamu mengajariku bahwa pecundang selalu salah. Selama keluarga Labate menang, siapa yang berani mengatakan apapun tentang kita? Dunia selalu hanya melihat hasil, bukan prosesnya. Kalau begitu aku ingin melihat kemampuan apa yang dimiliki para anjing setelah menghilang selama berabad-abad. Saya ingin melihat apakah Anda dapat menghentikan saya. Nimbus, Anda tidak akan meninggalkan tempat ini hari ini. Saya ingin melihat apakah leluhur Anda akan melompat keluar dari peti mati mereka dan mencekik Anda sampai mati jika putri tercinta Anda, keturunan langsung dari keluarga Barlowe, jatuh ke tangan saya dan mengandung benih dari keluarga Labate. Hahaha, Mo, kamu mencari kematian? Boom, suara besar yang terdengar seperti tabrakan superstar bisa terdengar lagi di kehampaan. Seluruh kekosongan bergetar dari gelombang kejut. Bahkan seorang Celestial Ranker akan berjuang untuk mendekati setelah tabrakan tadi. Orang bisa melihat bahwa kekuatan keduanya dalam pertarungan ini begitu kuat sehingga menakutkan. Beberapa retakan besar yang bisa memuat sebuah planet muncul di kehampaan tempat Nimbus dan Mo bertarung. Tempat di mana keduanya bertarung bahkan menyebabkan ruang di sekitarnya hancur. Mo, kalian Sang Ruil Sinners telah menghilang selama ratusan tahun, dan hanya itu yang kalian punya? Kalian tidak bisa menghentikanku hari ini. Saat aku menyelamatkan Astrid, aku akan datang kepadamu untuk menyelesaikan perhitungan kita. Kali ini, saya tidak akan memberi Anda kesempatan untuk melarikan diri. Aku akan memusnahkan kalian semua pendosa Sang Ruil, suara Nimbus bergema di seluruh kehampaan. Benarkah, Nimbus, kamu terlalu percaya diri? Biarkan aku menunjukkan kepadamu apa yang telah kami capai selama bertahun-tahun. Mo baru saja selesai berbicara. Mengaum, deru binatang bisa didengar. Boom, keduanya bertabrakan lagi. Kali ini, Nimbus tidak sesantai dulu. Mo, beraninya kau bajingan berkolusi dengan binatang buas galaksi? Kamu bahkan mentransplantasikan sel-sel binatang itu ke dalam tubuhmu dan mengubah dirimu menjadi setengah manusia dan setengah binatang. Apakah kamu tidak tahu bahwa binatang itu tidak akan berada di pihak kita sejak kita bukan ras yang sama? Mereka hanya ingin menaklukkan gen manusia, menemukan kelemahan kita, dan menguasai manusia. Kamu menggali kuburan untuk manusia, dan keluargamu akan menjadi pendosa sepanjang masa, kata Nimbus, terdengar bingung dan jengkel. Nimbus, kamu tidak perlu khawatir dengan apa yang kami lakukan. Kamu hanya perlu menjaga dirimu sendiri. Ayo bertarung untuk beberapa ronde. Mo tidak menunggu Nimbus berbicara sebelum bergegas melawannya. Baru saja, Nimbus berada di atas angin, tapi sekarang, keduanya berimbang. Mereka seperti dua lubang hitam yang terus bertabrakan dalam kehampaan. Energi dari pertempuran menyebar seperti gelombang pasang, membuat manusia di beberapa planet yang hidup pada jarak tak terhingga merasa seolah-olah bencana alam sedang mendekat. Waktu berlalu perlahan di planet tanpa batas. Segera, 2 hari telah berlalu. Melalui kerja keras Mia, dia akhirnya mengetahui tentang kamar dagang yang dimaksudkan untuk dijual. Ketika David mengetahui hal ini, dia sangat gembira. Dia hampir menarik Mia ke dalam pelukannya dan menciumnya. Masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 1031. Namun, Mia memberitahunya bahwa ini adalah kamar dagang kecil, dan yang lainnya harga yang diminta pihak adalah 200 miliar galaksi dolar. Menurut pertanyaan dan pemahaman Mia, kamar dagang ini sudah menemui jalan buntu. Itu akan kehabisan bisnis, jadi perlu dipindahkan. Harganya pasti dinaikkan. Jika David ingin mengambil alih, dia harus bisa menurunkan harganya. Antusiasme David langsung turun setengahnya. Dia memikirkannya dan memutuskan untuk tidak meminta harga yang lebih rendah. Terserah, 200 miliar baik-baik saja. Itu masih akan menjadi 2000 poin mewah.
Saya ambil dulu saja, setidaknya saya bisa menembus level surgawi dan meningkatkan kekuatan pikiran saya ke level surgawi 10. Kekuatan tempur saya dapat mencapai sebagian Infinity Rank dengan tubuh dan pikiran saya di Celestial level 10. Ini akan cukup untuk saat ini. Setelah hal di Plain Boneless ini selesai, aku akan pergi ke daerah makmur di Bima Sakti dan terus meminta Mia mengawasi kamar dagang lainnya. David tidak tertarik pada bisnis lain. Lagi pula, peningkatan poin mewahnya akan terlalu lambat. Ini adalah setetes dalam ember untuk persyaratannya sekarang, yang diukur dalam puluhan ribu. Dia akan dengan mudah menghabiskan ratusan miliar, atau bahkan triliunan dolar galaksi, membeli kamar dagang. Inilah yang dibutuhkan David. Dia harus bertahan dalam membeli kamar dagang. Sayangnya, tidak ada yang mau menjual kamar dagang yang dikelola dengan baik. Oleh karena itu, David perlu memilih kamar dagang yang dikelola dengan buruk dan membelinya dengan harga premium. Lagi pula bisnis mereka tidak bagus, dan mereka tidak dapat menghasilkan uang. Jadi, David tidak percaya bahwa mereka tidak akan menjual kamar dagang mereka kepada pemboros seperti dia. Kamar dagang akan menelan biaya 2 atau 300 miliar. Bukankah dia harus mengeluarkan biaya 2 atau 3 triliun untuk membeli 10? David telah menentukan rencana berikut dalam pikirannya. Mia, tolong selesaikan masalah kamar dagang secepat mungkin. Tidak perlu menurunkan harga. Beli saja dengan harga 200 miliar galaksi dolar. Kami tidak dapat meninggalkan planet Boneless untuk saat ini, jadi Anda dapat meminta keluarga Anda untuk menghubungi penjualnya. Setelah finalisasi, uangnya akan langsung saya transfer, kata David. Tuan David, apakah Anda terburu-buru? Tanya Mia. Ya, aku sedang terburu-buru. Saya sangat perlu membuat beberapa pencapaian untuk beberapa orang untuk melihat, jadi saya harus mempercepat. Lagi pula, banyak orang menunggu untuk melihat. Saya mempermalukan diri saya sendiri, jelas David. Tuan David, kami sebenarnya bisa menurunkan harganya. Pihak lain hampir gulung tikar, jadi mereka sangat ingin menjual. Saya memperkirakan bahwa kita dapat mengurangi harga, setidaknya 1/10, dan hemat 20 miliar dolar galaksi, kata Mia. Tidak perlu, ini juga tidak mudah bagi penjual. Jumlah uang ini bukan apa-apa untuk saya. Kami berbisnis, jadi tidak apa-apa selama semua orang bisa menerima harganya. Langsung beli saja sesuai penawaran pihak lain. David menolak, benar-benar lelucon. Dia bahkan tidak akan mendapatkan 2000 poin mewah jika mereka menurunkan harganya dengan 1/10. Bukankah dia perlu menunda terobosannya ke sebagian Infinity Rank? Ini benar-benar mustahil. Kalau begitu, baiklah, aku akan melakukannya sekarang. Mia pergi setelah berbicara. Meskipun dia memiliki banyak pertanyaan di benaknya, dia tidak berpikir begitu tepat untuk bertanya. Bagaimanapun, setiap orang memiliki rahasia mereka sendiri. David jelas belum ingin memberitahunya. Jadi dia akan melupakannya dan melakukan apa? Tanya David. Masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 1032. Kurasa dia benar-benar tidak peduli dengan uang. Sekarang, Mia semakin penasaran dengan identitas David. 3 hari kemudian, Mia akhirnya menyelesaikan pembelian kamar dagang. Dia meminta anggota keluarganya untuk menghubungi penjual sebelum menyelesaikannya. Lagi pula, itu melibatkan transaksi yang melibatkan 200 miliar dolar galaksi. Jadi tidak dia hanya harus bertanggung jawab atas David, tetapi dia juga harus bertanggung jawab untuk dirinya sendiri. David berhasil membayar 200 miliar galaksi dolar dan mendapatkan 2000 poin mewah. Kekuatan pikirannya segera menembus ke level 10 Celestial. Setelah sedikit sakit kepala, David merasa segar kembali. David menggelengkan kepalanya dan membuka panel sistemnya. Pembawa acara, David Liddell. Saldo, 9 kuadriliun 999 triliun 491 miliar 25 juta, dolar galaksi. Body, Celestial level 10, plus. Pikiran, Celestial level 10, plus. Pertempuran, peringkat tak terhingga parsial. Keterampilan tempur, 5 points, entry level plus. Air crushing slap, entry level plus. Level awal teknik pedang pemisahan jahat plus. Keterampilan, pengobatan tradisional kuno, ahli plus. Poin mewah, 182. Dengan tubuh dan pikirannya di level 10, kekuatan tempur David mencapai sebagian peringkat tak terbatas. Meskipun demikian, akan sedikit menantang jika dia ingin terus mengoper tingkat ini dan mencapai peringkat infinity. Itu akan membutuhkan 10.000 poin mewah hanya untuk menerobos. Selain itu, David hanya memiliki sisa 182 poin mewah, yang jauh dari cukup. Namun, dengan kekuatan tempurnya di sebagian Infinity Rank, selama dia tidak menghadapi Grandmaster atau raksasa manapun dari kekuatan besar, David akan tak terkalahkan. 8 keluarga terkemuka sama sekali bukan lawannya, selama Grandmaster mereka tidak keluar.
Selanjutnya, David menunggu Putri Astrid dan Sang Ruil Sinners untuk muncul. Dia ingin menyelesaikan pertempuran dengan cepat, ambil Mia dari planet Boundless, dan menuju ke bagian paling makmur di Bima Sakti sehingga dia bisa terus mencari kamar dagang yang dikelola dengan buruk. Waktunya masih sangat sempit. Grandmaster Tufin, kekuatan tempur Infinity Rank seperti pisau yang tergantung di atas kepala David, yang mana sewaktu-waktu bisa jatuh. Hanya dengan menyelesaikan masalah dengan keluarga Tufin dan menjaga bumi tetap dalam keadaan aman, lingkungan yang benar-benar aman, bisakah David bebas mengobarkan ombak di Bima Sakti? Di luar planet tanpa batas, Putri Astrid dan yang lainnya akhirnya tiba setelah menempuh jalur alternatif hari-hari sebelumnya. Saat ini, mereka tampak babak belur dan kelelahan. Emerald mendukung Mes Madrigal. Jika seseorang melihat lebih dekat, seseorang akan menyadari bahwa lengan Mes Madrigal patah. Kemarin, mereka ditangkap oleh salah satu pendosa Sang Ruil. Sang Ruil Sinner yang menyusul mereka adalah Mid Cosmos Ranker. Dia mungkin telah melihat bahwa orang dengan kekuatan tempur tertinggi di antara mereka hanyalah peringkat kosmos pemula, jadi dia tidak memberitahu yang lain. Sebaliknya, dia mencoba menjatuhkan ketiganya sendiri. Meskipun Mes Madrigal hanya seorang Ranker kosmos pemula, dia memiliki semua jenis kartu truf penyelamat hidup. Kaisar telah memberi hadiah kepada Putri Astrid. Setelah beberapa pertempuran sengit, dia akhirnya membunuh sang pendosa Sang Ruil, yang berada di Mid Cosmos Rank, dengan membuatnya lengah. Karena itu, Mes Madrigal akhirnya mematahkan salah satu lengannya terluka parah. Mereka menang, tapi hati Putri Astrid terasa berat. Ini karena dia mendengar dari Sang Ruil Sinner bahwa mereka datang dengan persiapan kali ini. Untuk mencegah kecelakaan, mereka bahkan mengirim Celestial Ranker untuk menangkapnya. Terlebih lagi, dukungan ayahnya baru akan tiba beberapa hari kemudian. Masih bersama si Binuang Channel, mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 1033. Bahkan jika mereka tiba di planet tanpa batas, bisakah seseorang di sini melawan Celestial Ranker? Tidak ada jalan. Astrid menggelengkan kepalanya. Wilayah tanpa batas hanyalah wilayah yang sedikit terbelakang. Mereka tidak akan memiliki Celestial Ranker yang bertanggung jawab atas itu. Selanjutnya, Sang Ruil Sinner menyampaikan berita tersebut kepada rekan-rekannya sebelum dia meninggal. Astrid percaya itu tidak akan lama sebelum pendosa Sang Ruil pangkat surgawi terjebak dengan mereka. Pada saat itu, semua planet Boundless akan terlibat. Mungkin saja manusia yang tak terhitung jumlahnya yang tinggal di sana tanpa ampun dibunuh oleh Sang Ruil Sinners karena kedatangannya. Yang mulia, kita akhirnya tiba di planet tanpa batas. Kita diselamatkan, Emerald berkata sambil tersenyum, mendukung Mes Madrigal. Mereka bertiga akan ditangkap oleh Sang Ruil Sinners jika memang demikian bukan untuk kartu truf penyelamat Sang Putri yang diberikan kepadanya oleh Kaisar setiap hari. Yang lalu, Sang Putri mungkin telah ditangkap hidup-hidup dan digunakan untuk mengancam Kaisar. Tapi Mes Madrigal dan Emerald pasti akan mati. Sekarang, mereka akhirnya tiba di lokasi yang ditunjuk oleh Kaisar. Emerald dan Mes Madrigal tersenyum. Astrid memandangi planet besar dengan sabuk asteroid yang memikat tidak jauh dari sana. Tak terhitung manusia yang tinggal di sana. Sekarang, orang-orang itu semua akan menghadapi pemusnahan karena kedatangannya. Sebagai Putri Astrid dari Kekaisaran Bima Sakti, Astrid tidak boleh egois. Yang mulia, ayo pergi. Ayo cepat turun. Emerald mendukung Mes Madrigal saat dia bersiap untuk memasuki planet Boundless. Emerald, aku tidak bisa, kata Astrid sambil menggelengkan kepala. Mengapa? Emerald jelas terkejut dan bertanya dengan bingung. Aku tidak bisa melarikan diri kali ini. Para pendosa Sang Ruil jelas siap, dan tidak satu di wilayah tanpa batas dapat melawan Celestial Ranker. Saya hanya akan menyebabkan bencana bagi orang-orang di planet Boundless. Sebagai Bima Sakti Putri Empire, aku tidak bisa begitu egois. Anda harus turun dengan Mes Madrigal, dan aku akan menjauhkan para pendosa Sang Ruil itu, kata Astrid dengan tenang. Yang mulia, jangan lakukan hal bodoh. Yang mulia mengatur agar kami pergi ke planet Boundless, jadi kita tidak punya pilihan selain pergi ke sana. Orang yang dikirim oleh Kaisar dapat menemukan kita, kata Mes Madrigal dengan lemah. Mes Madrigal, jangan menipu dirimu sendiri. Orang yang dikirim ayahku tidak akan tiba begitu cepat, dan pendosa Sang Ruil akan segera menyusul kita. Juga, saya, kartu truf ayah tidak bisa berurusan dengan Celestial Ranker. Pendosa Sang Ruil ini telah memperhitungkan segalanya dalam rencana mereka. Jadi, saya tidak bisa lepas dari ini. Bencana, desah Astrid. Tapi, Emerald ingin mengatakan sesuatu untuk membujuk Sang Putri, tetapi dia tidak bisa menemukan sesuatu untuk dikatakan. Emerald, bawa Mes Madrigal turun sekarang. Aku akan menunggu mereka di sini.
lalu bawa mereka pergi, jadi kamu akan aman. Yang Mulia mengirim saya untuk melindungi Anda. Jika Anda tidak pergi, saya juga tidak akan pergi. Lebih buruk menjadi lebih buruk, kita akan mati bersama, kata Mes. Kata Madrigal, Madrigal, para pendosa Sangruil itu hanya ingin menangkapku hidup-hidup, lalu gunakan aku untuk mengancam ayah. Jadi, mereka tidak akan membunuhku jika aku masih berharga. Namun, kamu berbeda. Anda pasti akan mati begitu mereka menangkap Anda. Pergi sekarang, desak Astrid. Dia mengatakan itu untuk membujuk Mes. Madrigal dan Emerald pergi. Terus terang, Astrid sudah siap. Dia tidak akan membiarkan pendosa Sangruil mendapat kesempatan untuk mengancam ayahnya. Jika dia tidak bisa melarikan diri, dia akan bunuh diri dan tidak memasukkan ayahnya ke dalam penjara. Posisi sulit. Yang Mulia, kami tidak akan meninggalkan Anda di sini. Jika Anda tidak ikut dengan kami, maka kami akan tinggal di sini bersamamu. Kita akan menghadapi ini bersama-sama, kata Mes. Madrigal, bukan karena dia tidak ingin pergi, itu karena dia tidak bisa. Jika Kaisar melihat ini di masa depan, seluruh keluarganya akan musnah. Ya, Yang Mulia, aku tidak akan pergi jika kamu tidak. Kami pergi bersama, dan kamu seperti kakakku. Plus, Anda juga satu-satunya anggota keluarga saya. Aku akan tinggal di sini dan hadapi masalah apapun yang ada di sampingmu, seru Emerald. Dia tidak sama dengan Mes. Madrigal, dia adalah seorang yatim piatu dan tumbuh bersama sang putri, jadi keduanya sangat dekat. Masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 1034. Emerald tidak akan ragu untuk mengorbankan dirinya jika dia berpotensi menyelamatkan putri. Astrid tidak berusaha membujuk mereka lebih jauh. Dia tahu bahwa tak satu pun dari mereka akan meninggalkannya. Karena mereka bertiga tidak bisa melarikan diri, mereka hanya bisa menunggu di sini kedatangan pendosa Sangruil. Kalau tidak, orang-orang itu pasti mengira mereka bersembunyi di planet tanpa batas, dan kemudian akan menyerang planet tanpa batas. Saat itu, orang-orang di planet Boundless akan terlibat. Oleh karena itu, mereka hanya bisa menunggu pendosa Sangruil datang sebelum mereka terus melarikan diri. Kemudian, mereka akan mencoba untuk membawa para pendosa Sangruil pergi dari planet tanpa batas. Burg tidak mengetahui bahwa Putri Astrid telah tiba di luar planet tanpa batas. Saat ini, dia sedang sibuk menyiapkan berbagai sistem pertahanan. Meskipun sistem pertahanan ini tidak berguna melawan Celestial Rank anggota Sangruil Sinners, mereka lebih baik daripada tidak sama sekali. Burg sekarang mencengkeram apapun yang dia bisa. Dia mencoba bertaruh dengan kemampuan terbaiknya. David masih dengan santai mengistirahatkan matanya sambil berbaring di kursi di halaman rumahnya. Sudah beberapa hari, mengapa Putri Astrid belum datang? Apakah dia ditangkap dalam perjalanan ke sini? Jika memang begitu, lalu mengapa aku masih menyia-nyiakan milikku? Waktu berharga di sini di planet Boundless. Bukan urusanku jika dia ditangkap saat dalam perjalanan ke sini. Kaisar Kekaisaran Bima Sakti seharusnya tidak meminta pertanggungjawaban kita untuk itu. David akan menunggu 1 hari lagi. Jika Putri Astrid masih belum datang, dia akan bertanya pada Burg besok. Jika Putri Astrid ditangkap di tengah perjalanannya, lalu dia akan membawa Mia pergi dari planet tanpa batas. Setelah setengah hari menunggu, Astrid dan yang lainnya melihat lebih dari 10 lampu bergerak ke arah mereka dengan kecepatan ringan di luar planet Boundless. Mereka ada di sini, gumam Astrid setelah melihat itu. Mes, Madrigal dan Emerald juga melihat mereka. Pada saat ini, mereka merasa gugup. Tidak ada nasib melarikan diri. Mes, Madrigal, Emerald, ayo pergi. Setelah Astrid mengatakan itu, dia berjalan di samping keduanya dan memasukkan bola kaca. Tangannya, perisai cahaya muncul dan menutupi mereka bertiga. Mereka akan pergi ke arah lain untuk memimpin Sangruil Sinners jauh dari planet tanpa batas. Namun, sebelum mereka bisa melakukan apapun, seorang pria berjubah hitam muncul arah lain dan memblokir mereka. Orang ini bersembunyi di balik jubah hitam lebar. Tidak hanya wajahnya yang tersembunyi, jubah itu juga menyembunyikan anggota tubuhnya. Astrid dan yang lainnya terkejut. Mereka diblokir. Kamu Putri Astrid dari Kekaisaran Bima Sakti, kan? Pria berjubah hitam itu bertanya. Suaranya terdengar sangat tidak menyenangkan, dan terdengar seperti paku di papan tulis. Kepada Astrid. Namun, Astrid tetap menjawab, ya, itu saya. Bagus. Ikuti kami, lanjut pria berjubah hitam itu. Tentu, tapi kamu harus melepaskan Mes, Madrigal dan Emerald dulu, kata Astrid. Milikmu, Yang Mulia, kami tidak akan pergi. Mes, Madrigal dan Emerald mengatakan hal yang sama waktu. Kamu tidak punya hak untuk mendiskusikan persyaratan denganku sekarang. Jika kamu ingin menangkapku hidup-hidup, kamu harus membiarkan mereka pergi. Jika tidak, saya akan bunuh diri. Sebelum Anda, Astrid mengancam. Gadis yang pantang menyerah.
Seperti yang diharapkan dari Putri Astrid dari Kekaisaran Bima Sakti, Putri Kaisar Nimbus. Sayangnya, Anda sudah mengancam orang yang salah. Jika Anda berani bunuh diri, saya akan memberi mereka takdir lebih buruk dari kematian, dan kemudian saya akan menghancurkan planet di depan Anda sehingga semua orang akan mati karenamu, kata pria berjubah hitam itu sambil terkekeh. Namun, tawanya membuat punggung mereka menggigil. Benar-benar, Anda harus berpikir dengan hati-hati. Jika aku mati di sini, misimu akan gagal. Kapan itu terjadi, Anda tidak akan dapat menebusnya tidak peduli berapa banyak orang yang Anda miliki. Membunuh, tuanmu tidak akan memaafkanmu. Apakah Anda pikir Anda dapat menangani konsekuensi dari kegagalanmu? Kata Astrid, tidak terpengaruh sama sekali dengan ancaman itu. Pria berjubah hitam itu tidak mengatakan apa-apa. Sebaliknya, dia tetap diam sesaat. Masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 1035. Saat ini, puluhan cahaya terang juga datang, semuanya mengenakan jubah hitam. Mereka langsung membentuk lingkaran, mengelilingi Astrid dan gengnya dalam perisai cahaya di tengah. Kita bisa melepaskan keduanya, tapi kamu harus mengikutiku hidup-hidup, atau aku akan membunuh orang-orang ini. Pria berjubah hitam itu berkata lagi, Putri Astrid tidak bisa mati, jika tidak, mereka akan disambut dengan hukuman berat. Untuk memastikan misi ini berhasil, Raja pergi dan secara pribadi berhenti Kaisar Kekaisaran Bima Sakti dengan mengorbankan mengungkap rahasia kerjasama Sang Ruil dengan binatang buas galaksi. Ini menunjukkan betapa pentingnya Raja melekat pada tugas menangkap Putri Astrid kali ini. Jika mereka masih gagal dalam situasi ini, maka mereka benar-benar berdosa Sang Ruil, dan mereka akan menerima hukuman paling berat dari Sang Ruil. Baiklah, jawab Astrid. Yang mulia, baik Mas. Madrigal dan Emerald menangis bersamaan. Emerald, pergi dengan Mas. Madrigal, kembalilah dan beritahu ayah dan ibu bahwa aku sudah mengizinkan mereka turun. Yang mulia, kami tidak akan pergi. Ya, kami tidak akan meninggalkanmu. Kamu tidak akan membantu bahkan jika kamu tinggal. Anda hanya akan membuat saya merasa lebih bersalah dan kesal. Sekarang, sebagai Putri Kekaisaran Bima Sakti, saya memerintahkan Anda untuk pergi. Sekaligus, kata Astrid dengan sungguh-sungguh. Tetapi, tidak ada tapi. Segera pergi jika kamu masih menganggapku sebagai Tuan Putri. Baik, Yang Mulia, Anda harus berhati-hati. Yang Mulia akan pasti menemukan cara untuk menyelamatkanmu. Saya akan. Setelah Astrid mengatakan itu, dia melambaikan tangannya, dan sepertiga dari perisai cahayanya dibuka untuk Mas, Madrigal dan Emerald untuk pergi. Namun, pada saat ini, pria berjubah hitam yang menghentikan Astrid dan lainnya geng awalnya muncul di luar perisai secara tiba-tiba. Dia menjulurkan cakarnya yang bersisik ke dalam perisai dari pintu keluar untuk mencengkeram Astrid. Dia secepat kilat, dan Astrid tidak bisa kembali. Indranya tepat waktu karena levelnya saat ini. Karena itu, dia hanya bisa menonton. Cakar bersisik mencapai ke arahnya. Pria berjubah hitam itu menunggu Astrid membuka perisai. Dia tahu bahwa perisai ini memiliki pertahanan yang sangat kuat. Dia bisa memecahkannya, tapi dia butuh waktu. Selama ini, pria berjubah hitam itu tidak bisa menjamin Astrid akan melakukannya tidak bunuh diri di dalam perisai. Dia tidak berani mengambil pertaruhan ini. Makanya, dia langsung beraksi saat Astrid membuka tamengnya. Tentu saja, dia tidak percaya Astrid akan patuh menemaninya jika dia mengizinkan mereka berdua pergi. Ketika cakar pria berjubah hitam hendak mencengkeram leher Astrid untuk menghentikannya dari bunuh diri, sebuah tangan tiba-tiba muncul di dalam perisai dan meraih cakar pria berjubah hitam itu. Dia dihentikan 1 cm dari leher Astrid, tidak bisa bergerak lagi. Pemilik tangan ini tentu saja adalah David. Dia awalnya mengistirahatkan matanya di halaman. Namun, kekuatan pikirannya tidak sengaja merasakan beberapa energi kuat mendekati planet tanpa batas. Oleh karena itu, dia ragu-ragu untuk sementara sebelum memutuskan untuk datang dan melihat-lihat. Saat itulah dia melihat pemandangan yang mengejutkan ini. Dia memutuskan untuk menghentikan pria itu sebelum dia bisa berpikir. Selain itu, pria berjubah hitam itu tidak terlihat seperti orang baik bagi David. Masih bersama si Binuang Channel, mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 1036. Mereka membuat David merasa tidak nyaman. Oleh karena itu, David menghentikan jubah hitam itu. Manusia dari mencapai tujuannya pada detik terakhir. Di luar planet tanpa batas, kehampaan tampak membeku. David menangkap tangan pria berjubah hitam itu, dan pria itu tidak bisa bergerak. Dia memandang pemuda yang tiba-tiba muncul di hadapannya, dan memang begitu jelas bahwa otaknya belum mencatat apa yang sedang terjadi. Dia sepertinya tidak mengerti mengapa tangannya dicengkeram oleh seorang pria yang tampak begitu muda. Astrid dan geng melebarkan mata mereka. Astrid sudah menerima takdirnya baru saja.
Astrid tak berdaya menghadapi sang Ruil Sinner yang sudah sampai peringkat surgawi. Bahkan jika dia menghabiskan semua kemampuannya yang tersedia, tidak ada yang bisa terjadi dan dia hanya bisa menerima nasibnya. Dia bahkan tidak bisa bunuh diri, dia telah merencanakan. Namun, seseorang tiba-tiba menyelamatkannya. Astrid mengira karena seseorang datang untuk menyelamatkannya, maka orang ini secara alami akan menjadi ayahnya Kaisar Nimbus dari Kekaisaran Bima Sakti. Bahkan ketika dia melihat sebuah tangan meraih cakar menjijikkan itu, dia berpikir untuk kedua bahwa ayahnya telah tiba. Namun, apa yang sebenarnya dia lihat adalah wajah yang sama sekali tidak dikenalnya. Astrid yakin dia belum pernah melihat pria ini sebelumnya. Siapa dia? Apakah ayah mengirimnya untuk menyelamatkanku? Dia sangat muda dan dia sangat kuat. Dia bahkan bisa menghentikan pendosa sang Ruil peringkat surgawi. Pada saat ini, David mengalihkan pandangannya dan menatapnya. Segera, jantung Astrid mulai berpacu dan wajahnya di balik cadar berubah sedikit merah. Bahkan puluhan pria berjubah hitam yang mengelilingi mereka tidak pernah menyadari kapan David muncul meskipun mengawasi Astrid dan geng secara keseluruhan. Waktu, seolah-olah orang ini tiba-tiba muncul dalam penglihatan mereka dalam sepersekian detik itu. Meskipun demikian, reaksi mereka bahkan lebih lambat. Saat David memegang tangan pria berjubah hitam itu, dia mengalihkan pandangannya Astrid, target pria berjubah hitam. Jika dia benar, wanita muda bercadar ini seharusnya menjadi karakter utama hari ini, Putri Astrid dari Kekaisaran Bima Sakti. Meski sudah menebaknya, David tetap bertanya, apakah Anda Putri Astrid dari Kekaisaran Bima Sakti? Ya, jawab Astrid. Setelah memastikan identitas Astrid, David kembali menatap tangan yang dipegangnya dan mengerutkan kening. Dia merasakan ada sesuatu yang salah saat dia memegang tangan orang itu. Itu sama sekali tidak terasa seperti tangan manusia. Setelah melihatnya, dia menyadari bahwa itu sama sekali bukan tangan. Itu adalah cakar yang ditutupi sisik. Bagaimana mungkin manusia memiliki cakar seperti itu? Bahkan jika David sangat kuat dan sebagian Infinity Ranker, seseorang yang hampir setingkat orang besar di Bima Sakti, dia bukan tua. Dia baru berusia 25 atau 26 tahun dan ini adalah pertama kalinya dia ditemui ini. Karena itu, dia panik dan melepaskan tangannya tanpa sadar. Berjubah hitam manusia itu bebas. Setelah itu, dia mundur ratusan meter. Matanya tampak seperti mereka milik binatang buas dan mereka menatap tajam ke arah David. Baru saja, dia tidak memperhatikan kapan David muncul. Ini sedikit menakutkan. Orang harus tahu bahwa pria berjubah hitam itu dimodifikasi oleh sang Ruil. Setelah dia disuntik dengan gen binatang galaksi, kekuatan tempurnya telah tercapai peringkat surgawi pemula. Saat ini, dia bahkan tidak merasakannya ketika seorang pemuda mendekatinya. Ada dua kemungkinan. Pertama, pemuda di depannya ini banyak lebih kuat darinya, dan dia setidaknya adalah Celestial Ranker yang terlambat. Kedua, pemuda di depannya ini memiliki teknologi canggih itu, berspesialisasi dalam gerakan kecepatan tinggi, dan dia ahli dalam menggunakannya. Itu sebabnya pemuda itu bisa meraih tangannya. Meskipun pria berjubah hitam tertangkap basah, pemuda itu pasti tidak lemah. Masih bersama si Binuang Channel, mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 1037. Tidak peduli apa alasannya, mereka telah mengalami rintangan yang mungkin terjadi menangkap Putri Astrid hidup-hidup hari ini. Jika ini kasus pertama, mereka pasti akan mati hari ini. Mereka bukan apa-apa di hadapan pria kuat dengan kekuatan tempur yang mencapai peringkat surgawi terlambat. Bahkan jika itu kasus kedua, akan sulit bagi mereka untuk menangkap Putri Astrid dengan lawan yang memiliki kecepatan seperti itu. Apakah Nimbus mengirimmu? Pria berjubah hitam itu bertanya dengan enggan. Siapa itu Nimbus? Tanya David curiga. Dia baru saja datang ke sini dan tidak tahu siapa Nimbus itu. Saat Astrid mendengar David menanyakan itu, hatinya semakin dipenuhi keraguan. Dia tidak mengenal ayah, apakah dia tidak dikirim oleh ayah? Namun, jika bukan ayah, siapa yang mengirim orang ini untuk menyelamatkanku? Baru saja, dia bertanya apakah aku Putri Astrid, jadi dia pasti begitu dipercayakan oleh orang lain. Bukan hanya Astrid yang pikirannya dipenuhi dengan keraguan ini, semua orang sedang memikirkan pertanyaan yang sama. Kamu tidak tahu Nimbus? Pria berjubah hitam itu bertanya lagi. Tidak ada yang mengirim saya karena tidak ada yang bisa mengirim saya, kata David. Lalu mengapa kamu datang ke sini untuk menyelamatkan sang putri? Saya tidak tahan dengan ini. Katakan, bagaimana bisa pria dewasa menggertak wanita? Kenapa tidak langsung ke ayahnya? Jawab David. Meskipun dia tidak dipaksa melakukan ini, akan merepotkan baginya jika Kaisar Bima Sakti Empire melihat ini di masa depan dan menemukan bahwa dia hanya berdiri diam. Tentu saja, faktor terpenting untuk dipertimbangkan saat ini adalah dia tidak bisa mengalahkan Kaisar. Namun, dia hanya malu untuk mengatakannya dengan lantang.
Dia adalah Infinity Partial Ranker, jadi dia masih perlu melindungi reputasinya. Anda, pria berjubah hitam itu memelototi David. Jika David mengatakan Kaisar Nimbus mengirimnya, dia akan menerimanya namun, David datang untuk menghancurkan rencana besar yang telah dipikirkan Sang Ruil dan direncanakan begitu lama hanya karena dia tidak tahan. Pria berjubah hitam itu berjuang untuk menerima ini. Apakah kamu tahu apa yang kamu lakukan? Ini adalah dendam antara Kekaisaran Bima Sakti dan Sang Ruil. Apakah Anda yakin ingin ikut campur dan mendapatkan diri Anda sendiri terlibat dalam kekacauan ini? Pikirkan konsekuensinya. Bisakah Anda dan keluarga Anda menanggungnya? Saya bisa berpura-pura tidak terjadi apa-apa jika Anda bijaksana dan pergi sekarang. Jika tidak, Sang Ruil tidak akan memaafkanmu, pria berjubah hitam itu mengancam. Tentu saja, pria berjubah hitam itu tidak akan mau mengambil tindakan jika tidak perlu. Dia tahu kekuatan lawannya, dan dia tidak lemah. Lagi pula, pria berjubah hitam itu tahu dia bukan lawan main David dari kecepatan kilatnya barusan. Bahkan jika pria berjubah hitam itu berubah menjadi binatang buas, dia mungkin tidak menang. Astrid dan kawan-kawan merasakan hati mereka menegang mendengar kata-kata pria berjubah hitam itu. Apa yang akan mereka lakukan jika David takut pada Sang Ruil Sinners dan memutuskan untuk meninggalkan mereka? Ketiganya akhirnya melihat secercah harapan, tapi sekarang mereka masih akan jatuh ke tangan Sang Ruil Sinners. Jika Kaisar mengirim David, ketiganya tidak akan memikirkan hal ini sama sekali. Namun, David mengatakan dia tidak mengenal Kaisar. Jadi, mereka tidak pasti. Dia tidak mengenal Kaisar tapi tahu Putri Astrid dalam masalah dan datang untuk menyelamatkannya. Apa yang sedang terjadi? Ketiganya memiliki banyak pertanyaan di hati mereka, tetapi mereka bisa tidak meminta mereka sekarang. Tuan, tolong bantu kami. Ayah saya adalah Kaisar Nimbus dari Kekaisaran Bima Sakti, dan saya putrinya, Putri Astrid dari Kekaisaran Bima Sakti. Jika Anda bersedia membantu kami, ayah saya dan saya tidak akan pernah melupakan rahmat penyelamatan hidup Anda. Astrid memandang David dan berkata sambil membungkuk. David terkejut, masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 1038. Jadi Nimbus adalah Kaisar Kekaisaran Bima Sakti. Meskipun dia mengetahui beberapa informasi tentang Kaisar, dia tidak tahu siapa nama Kaisar itu. David memandang Astrid dan sedikit mengangguk. Kemudian, dia menoleh untuk melihat pria berjubah hitam di kejauhan dan bertanya, saya tidak punya pilihan. Aku sudah terjebak dalam kekacauan ini sekarang. Selain itu, saya penasaran sekarang, apakah kamu manusia atau binatang? Kenapa kalian semua berjubah hitam? Tidak bisa, Anda membiarkan orang lain melihat Anda? Apakah kamu yakin ingin memasukkan hidungmu ke dalam ini? Apakah kamu tidak takut pengejaran tanpa akhir dari Sang Ruil? Pria berjubah hitam itu tidak menjawab pertanyaan David tapi malah bertanya. Kamu sebaiknya menjawab pertanyaanku dulu, baru aku akan memutuskan apa yang harus dilakukan. David jawab. Dia sangat ingin tahu apa yang tersembunyi di bawah jubah hitam. Orang-orang ini karena membuatnya sangat tidak nyaman. Pria berjubah hitam itu tidak mengatakan apa-apa. David dan yang lainnya tidak bisa melihat ekspresinya. Musuh kita sangat licik. Bersiaplah untuk terlibat dalam mode binatang buas, kata pria berjubah tiba-tiba. Dia tahu bahwa karena David datang untuk menyelamatkan Astrid, dia tidak mungkin meninggalkannya. Oleh karena itu, dia memutuskan untuk menggunakan kartu trufnya secara langsung dan bertarung. Mungkin, masih ada peluang kemenangan dengan cara ini. Ya Pak, lebih dari selusin lainnya, pria berjubah hitam menjawab pada saat yang sama. Segera setelah itu, semua pria berjubah hitam menjulurkan cakar bersisik mereka dan merobek jubah hitam mereka, mengungkapkan bentuk asli mereka. David, Astrid, dan yang lainnya menyipitkan mata. Mereka melihat bahwa tangan pria berjubah hitam ini sama sekali bukan manusia. Sebaliknya, mereka adalah binatang buas yang bersisik. Meskipun mereka masih memiliki kepala manusia, mereka juga memiliki sisik di wajah mereka. Mereka tidak lagi memiliki mata manusia, melainkan memiliki mata seperti ular. Apakah mereka masih manusia? Mereka adalah monster setengah manusia, setengah monster. Ah! Ketika Emerald melihat pemandangan menakutkan ini, dia berteriak. David dan yang lainnya juga menarik napas dengan tajam. Mereka telah melihat manusia dan semua jenis binatang sebelumnya tetapi belum pernah melihat setengah manusia, setengah binatang. Bagaimana bisa mereka melakukan hal ini? Setelah pria berjubah hitam melepas jubah mereka, tubuh mereka mulai berubah. Semakin banyak sisik muncul di tubuh mereka, dan beberapa kepala ular muncul di pundak mereka. Setelah itu, ekor panjang muncul di bagian bawahnya. Seseorang akan menggigil ketakutan hanya dari adegan ini. Emerald sudah menutup matanya untuk berhenti melihat. Astrid sedang berpikir keras saat melihat kepala ular muncul di bahu pria berjubah hitam.
Ada 4 kepala di setiap sisi, jadi selain kepala aslinya, ada juga berjumlah 9 kepala. Astrid pernah melihat monster galaksi semacam ini di buku sebelumnya. Ini adalah ular berkepala 9. Ini adalah binatang galaksi yang sangat agresif. Itu sangat kuat, jadi peringkatnya setidaknya 10 besar di antara galaksi binatang buas. Yang terpenting, buku itu menyatakan bahwa manusia adalah makanan utama ular kepala 9. Ternyata sang Ruil Sinners ini berkolaborasi dengan ular berkepala 9. Mereka bahkan mentransplantasikan gen mereka untuk meningkatkan kekuatan mereka. Apakah mereka tidak tahu bahwa ular berkepala 9 ingin membesarkan manusia, bahwa mereka akan memiliki persediaan makanan yang konstan? Kamu bekerja dengan ular berkepala 9, Anda mengkhianati umat manusia. Jika mereka menemukan kelemahan umat manusia, maka kamu akan menjadi pendosa, dan semua orang akan menghukummu. Astrid menunjuk ke setengah manusia, setengah binatang bibrida dan menggeram. Ular berkepala 9, David belum pernah mendengar atau melihat ini sebelumnya. Masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 1039. Tidak ada ular di bumi, hanya ular. Ular dan naga saja muncul dalam mitologi. David melihat orang-orang ini. Setelah berubah menjadi mode binatang buas, kekuatan tempur orang-orang ini meningkat secara signifikan. Dia telah melihat peningkatan kekuatan tempur yang tiba-tiba saat dia bertarung dengan Adan dari keluarga Tufin. Namun, perbedaannya adalah setelah Adan menggunakan ramuan pembakar darah, dan meskipun lapisan gas merah muncul di bagian luar tubuhnya seperti baju besi binatang, setidaknya David bisa melihat bahwa itu adalah orang di dalam. Sementara itu, orang-orang ini bukan lagi manusia, mereka sepenuhnya adalah binatang buas. Tidak sulit untuk menguraikan dari kata-kata Putri Astrid bahwa orang-orang ini bukan orang baik. David memutuskan untuk bertanya apa yang terjadi setelah dia merawat mereka. Bukan terserah Anda apakah kami mengkhianati kemanusiaan. Selama kita menghancurkan Milky Way Empire dan jadilah penguasa Bima Sakti, siapa yang berani memberi sanksi kepada kami? Hanya kita yang bisa memberi sanksi kepada orang lain, kata pria yang memimpin. Kamu tidak akan memiliki kesempatan untuk melakukan itu. Ayahku tidak akan pernah membiarkanmu. TSK, ayahmu, kami akan bicara jika dia bisa mengalahkan raja kami. Sang Ruil bukanlah Sang Ruil yang sama berabad-abad lalu yang bersembunyi setelah dikejar dan diburu oleh Kekaisaran Bima Sakti. Kali ini, kami kembali untuk balas dendam sambil mengisi dengan kebencian tanpa akhir. Mustahil. Ayah saya adalah eksistensi yang tak terkalahkan di Bima Sakti. Tidak ada yang bisa kalahkan dia, balas Astrid segera. Namun, mereka bisa mendengar suaranya sedikit bergetar. Jadi dia memang harus begitu grogi. Benar-benar, lalu mengapa dia tidak datang untuk menyelamatkanmu secara langsung? Dengan kekuatan itu, dia bisa melintasi jarak yang sangat jauh dalam sekejap mata. Namun, dia masih belum. Ayo, jadi apa kamu tidak mengerti? Yang Mulia Putri Astrid, tidak. Ayahku tidak bisa dikalahkan. Dia hanya tertunda karena ada sesuatu yang terjadi. Astrid menghibur diri dengan panik. David melihat sesuatu yang berbeda. Setelah Adan mengambil ramuan pembakaran darah, meskipun kekuatan tempurnya meningkat, dia tidak bisa mengendalikan emosinya, dan tubuhnya perlahan akan membusuk. Ketika saatnya tiba, dia akan mati tanpa siapapun melakukan apapun. Namun, orang-orang ini tampaknya tidak terpengaruh sama sekali. Dia masih bisa berbicara secara runtut dengan Putri Astrid, tubuh mereka juga terlihat tidak ada tanda-tanda pembusukan. David tidak repot-repot mendengarkan omong kosong mereka. Dia menggunakan pikirannya yang terwujud, kekuatan untuk membentuk bola transparan dan membungkus Astrid dan geng di dalamnya, mencegah mereka terluka oleh gelombang kejut. Kemudian, dia menghilang dari tempatnya berdiri. Dia muncul di depan pemimpin pria berjubah hitam dalam sekejap. Seseorang harus menangkap pemimpinnya jika ingin menangkap seorang pencuri. Oleh karena itu, David harus menyingkirkan orang yang paling kuat terlebih dahulu. Tentu saja, meski pemimpinnya adalah yang paling kuat di antara laki-laki, dia masih bukan siapa-siapa bagi David. Bahkan jika kekuatan tempurnya meningkat setelah masuk ke mode beast, dia hanya di pertengahan peringkat surgawi. Kekuatan tempur David saat ini sebagian Infinity Rank. Perbedaan antara keduanya sangat besar, dan tidak ada perbandingan sama sekali semua. Boom! Pria berjubah hitam yang berubah menjadi binatang itu merasa penglihatannya kabur, dan semburan rasa sakit menguasainya sebelum dia bisa bereaksi. Lalu, tubuhnya terlempar oleh kekuatan yang kuat. David berdiri di tempat. Dia hanya mencoba merasakan sesuatu. Pria itu timbangan sangat keras, dan pertahanan cukup tinggi. Itu sebabnya David tidak bisa membunuh pria itu dengan satu pukulan. Meskipun itu hanya pukulan biasa, itu bukanlah sesuatu yang pertengahan celestial. Peringkat bisa menolak. Sementara itu, David tidak puas dengan efek pukulan dan tubuhnya menghilang di tempat lagi.
Ketika dia muncul kembali, dia sudah menyusul pria berjubah hitam itu yang terlempar ke udara olehnya dan masih belum berhenti. Pria berjubah hitam itu kesakitan luar biasa, tetapi David ada di sisinya lagi sebelum dia bisa kembali ke akal sehatnya. Mata pria berjubah hitam itu menyipit. Kecepatan macam apa ini? Bagaimana aku akan terus berjuang? Tidak ada cara bagi saya untuk melawan sama sekali. Dia ingin melakukan gerakan defensif, tetapi telapak tangan lembut David segera membuat kontak dengan dadanya. Keahlian tempur teratas, Air Crushing Slap. Ini segera menghancurkan semua organ dalam pria berjubah hitam itu. Masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 1040. Kemudian, David meraih ekor pria itu dan kembali ke lokasi semula. David hanya menggunakan sepersekian detik untuk mengirim pemimpin-memimpin Sangruil Sinners terbang. Segera setelah itu, David mengejarnya lagi dan membunuh dia dengan pukulan terakhir. Astrid, gengnya, dan lebih dari selusin bibrida Sangruil Sinner adalah hanya tersisa di tempat kejadian. Astrid dan yang lainnya tercengang. Apa yang sedang terjadi? Apakah dia akan mengabaikan kita? Ada begitu banyak bibrida manusia binatang di sini. Karena kekuatan pikiran yang terwujud itu transparan, mereka tidak dapat melihatnya. Oleh karena itu, mereka tidak mengetahui bahwa David memiliki rencana cadangan untuk mereka. Mereka hanya merasa bahwa David sangat tidak dapat diandalkan. Lebih dari selusin bibrida Sangruil Sinner juga dibiarkan terpana. Dia pergi begitu saja, bukankah dia memberi kita kesempatan untuk bertindak? Selama mereka menangkap Putri Astrid dan kembali untuk melaporkan beritanya, mereka misi akan selesai, dan Raja akan menghadiahi mereka. Selain itu, mereka juga bisa terus meningkatkan kekuatan tempurnya. Siapa tidak ingin menjadi Celestial Ranker? Pergi. Seseorang mengatakan ini, dan kemudian lusinan bibrida bertindak pada saat yang bersamaan. Mereka, dengan cepat mendekati Astrid dan gengnya, mengulurkan cakar bersisik mereka untuk mencengkeram Astrid. Astrid dan teman-temannya berteriak. Pada saat yang sama, mereka menutup mata, menunggu datangnya bencana. Tapi setelah beberapa saat, bum bum bum, lebih dari selusin suara keras terdengar di telinga mereka. Mereka tidak terluka sama sekali. Kemudian, Astrid dan yang lainnya membuka mata. Mereka melihat lebih dari selusin bibrida Sangruil Sinners dengan ekspresi menyakitkan. Di wajah mereka, mereka sepertinya diblokir oleh penghalang tak terlihat beberapa meter jauhnya. Orang-orang ini sangat cepat, sehingga penghalang tak terlihat tiba-tiba muncul membuat mereka lengah, menyebabkan cakar, tubuh, dan kepala mereka terbanting ke dalam penghalang secara bersamaan. Mereka semua merasa pusing setelah tabrakan, dan mereka tampak sedih di wajah mereka. Apa yang telah terjadi? Ketiganya penasaran. Meskipun tidak jelas bagaimana situasi ini terjadi, mereka semua mengerti hati mereka bahwa pemuda yang menyelamatkan mereka pasti telah melakukan ini. Para pendosa Sangruil ini tentu saja tidak senang karena target mereka dipertahankan jauh dari mereka. Oleh karena itu, mereka mulai menggunakan segala macam cara untuk menyerang penghalang pikiran yang dipasang oleh David. Namun, hanya riak kecil yang muncul setelah serangan kuat yang tak terhitung jumlahnya. Mereka tidak dapat merusaknya sama sekali. Kekuatan pikiran David telah mencapai Celestial level 10, jadi hanya sebagian Infinity Ranker bisa memecahkannya. Para pendosa Sangruil ini semuanya adalah Ranker Kosmos, jadi mereka tidak akan dapat melakukan apapun untuk itu bahkan jika mereka terus menyerang selama 3 hari berturut-turut. Awalnya, Astrid dan kawan-kawan masih gugup dan takut akan ada penghalang rusak. Namun, ketika mereka melihat semua orang diblokir di luar, mereka mulai tenang perlahan. Ini membuat mereka semakin ingin tahu tentang David. Dia masih sangat muda, namun, dia sangat kuat. Dia bahkan bisa mengalahkan pendosa Sangruil pangkat surgawi pemula. Selain itu, dia bahkan memiliki penghalang tak terlihat yang aneh ini. Terima kasih sudah bersama si Binuang Channel, jangan lupa mampir pada bagian selanjutnya, novel SSK, dan novel lainnya.